Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andreas Ade. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang keliling dan luas lingkaran. Kompetensi dasar menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menemukan nilai Pi. Yang kedua, menentukan rumus keliling dan luas lingkaran. Dan yang ketiga, menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menentukan nilai Pi. Pi adalah suatu tetapan yang dipakai untuk mencari luas lingkaran. Tetapan yang sudah ditetapkan oleh ilmuwan ya dalam menentukan luas lingkaran, keliling lingkaran. Pi adalah panjang keliling lingkaran yang berdiameter satu satuan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar garis ya. Ada sebuah garis yang berjarak satu satuan dari titik 0 menuju ke 3, sekitar 3 lebih 3, sekian sekian ya. Nah, 3, sekian atau 3,14 gitu ya. Nah, gambar inilah yang menunjukkan bahwa besarnya nilai Pi. Misalkan kita mempunyai lingkaran yang berdiameter 1 meter, lalu kita ukur kelilingnya dengan cara melekatkan seutas tali pada sekeliling lingkaran tersebut, maka panjang tali yang dibutuhkan adalah sekitar 3,14159 meter. Nah, di rumah anak-anak silahkan dicoba menentukan keliling lingkaran atau menentukan nilai Pi dengan cara yang begini. Nilai perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran ini selalu konstan untuk setiap lingkaran, yaitu 3,14159 atau bilangan yang mendekati yaitu 22/7. Contoh soal. Diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 15,7 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah 2,5 cm. Carilah nilai Pi. Nah, untuk menentukan nilai Pi, kita lihat penyelesaiannya. Yang diketahui adalah keliling lingkaran 15,7 cm. Sedangkan jari-jarinya adalah 2,5. Yang dicari adalah nilai Pi. Pi, rumus untuk mencari nilai Pi adalah keliling lingkaran dibagi diameter. Ya, pada percobaan tadi, seutas tali yang diukur, kelilingnya dilingkari, nanti hasilnya akan keliling yang lingkaran yang berdiameter 1 meter tadi, kelilingnya setelah kita hitung kelilingnya akan menghasilkan nilai Pi tadi adalah 3,14. Nah, dari situ Pi dirumuskan dengan keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Nah, diameter karena yang diketahui tadi adalah jari-jari 2,5, berarti diameternya adalah 2 kali 2,5 karena diameter itu adalah panjang jari 2 kali jari-jari. Ya, jari-jari itulah setengah dari diameter. Berarti diameter adalah jari-jari yang dikali 2. Maka di sini diameter adalah 2 dikali 2,5. 2 dikali 2,5 ini adalah sama dengan 5. Nah, diameter kita dapat diameternya adalah 5. Nah, sedangkan setelah kita dapatkan diameter tadi, kita langsung ke rumus Pi sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter. Keliling diketahui tadi adalah 15,7 dibagi dengan 5, hasilnya itu adalah 3,14. Jadi nilai Pi adalah 3,14. Begitu ya. Lanjut.
Sekarang keliling lingkaran. Perhatikan gambar ilustrasi gambar berikut. Ada sebuah titik A dan dia berhenti di titik B. Sebuah lingkaran melinding dari titik A dan berhenti di titik B. Nah, ukurlah jarak yang dilalui benda dari A ke B dengan mistar. Jarak yang didapat merupakan keliling lingkaran benda tersebut. Nah, dari lingkaran yang melinding dari A ke B itulah dia ke kelilingnya. Menentukan rumus keliling lingkaran. Diketahui K sama dengan keliling lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran, R itu jari-jari, dan D itu adalah 2 kali R, dan P kita tahu tadi P adalah keliling dibagi dia diameter. Maka diperoleh dari rumus P tadi, dari rumus P sama dengan K per D, maka untuk mencari nilai K artinya P dikali D. Maka di sini keliling lingkaran sama dengan P dikali D, atau K sama dengan P dikali 2 kali R. Maka keliling lingkaran dirumuskan dengan P kali D atau 2PR. Itu adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Ke contoh soal. Sebuah meja yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang diameter 7 desimeter. Untuk P 22/7 tentukan kelilingnya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui kapan kita menggunakan P 22/7 dan P 3,14. Ketika sebuah lingkaran itu berjari-jari 7 atau jari-jarinya adalah merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan P itu adalah 22/7. Tetapi jika sebuah lingkaran itu mempunyai jari-jari yang bukan kelipatan 7, maka kita gunakan P itu adalah 3,14. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kita langsung ke pembahasan. Diketahui diameternya adalah 7 desimeter. P sama dengan 22/7. Kemudian ditanya tentukan kelilingnya. Keliling, rumus keliling tadi adalah P dikali D, dan P-nya adalah 22/7 dikali dengan 7. Ya, tinggal 7 dengan 7 dicoret, maka sama dengan 22. Jadi keliling meja makan tersebut adalah 22 desimeter. Ya, rumusnya tadi tinggal kita masukkan rumus. Keliling adalah P kali D atau P kali 2 kali PR, sama aja ya. 2R itu adalah 2R itu sama dengan D, maka sama aja P dikali D. Maka keliling meja itu adalah 22 desimeter. Kita lanjut. Kalau tadi keliling, sekarang kita luas lingkaran. Menurunkan rumus luas lingkaran. Langkah pertama, potonglah sebuah lingkaran menjadi 16 bagian. Yang kedua, setiap bagian tersebut akan mendekati bentuk segitiga. Beri nama alas setiap segitiga dengan A1, A2, sampai A16. Tinggi setiap segitiga sama dengan jari-jari, atau kita singkat dengan R, lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi dua, ada warna putih dan warna kuning. Nah, lingkaran tersebut akan kita bagi menjadi 16 bagian. Ini sudah kita bagi 4 bagian, kemudian kita bagi lagi, kemudian bagi lagi sampai dia menyentuh 16 kali ya, gitu ya, 16 bagian ya. Nah, dan panjang dari tanda panah yang tebal ini merupakan jari-jari dari titik pusat ke salah satu titik di bagian kelilingnya itu dinamakan jari-jari. Nah, selanjutnya dari gambar tersebut akan kita ambil atau kita pisahkan satu-satu yang nantinya akan membentuk sebuah bangun datar ya, bangun datar lainnya. Nah,
Yang berbentuk segitiga tadi kita pisahkan, potongan demi potongan tadi kita pisahkan, ada 16 bagian. Kita potong, dia akan terbentuk seperti berikut. Nah, sudah 16 ya, dan panjang dari sisinya itu merupakan jari-jari, kita tulis dengan R. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat, nah beri nama alas setiap segitiga adalah menjadi A1 sampai A16. Nah, kita beri nama alas dari segitiga tersebut sampai dengan A1 sampai A16. Kemudian kita akan mencari luasnya. Keliling lingkaran tadi 2πr. Kemudian dari rumus tersebut kita turunkan dengan menggunakan rumus segitiga, karena bangun yang terbentuk dari susunan tadi berbentuk segitiga, maka dari situ kita akan menurunkan rumusnya. Luas lingkaran sama dengan kita tahu luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini setengah, A1-nya itu adalah alasnya dan tinggi itu adalah R. Maka kita tulis 1/2 dikali A1 dikali R sampai dengan ditambah dengan 1/2 ditambah 1/2 dikali A2 kali R sampai nanti terakhir sampai 1/2 dikali A16 dikali R. Nah, itu nanti akan terbentuk sebuah rumus. Nah, kita tahu, kita turunkan lagi 1/2 A1 sampai A16 itu merupakan keliling lingkaran ya. 1/2 A1 dikali A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan A16 dikali R. Nah, itu adalah A1 sampai A16 itu adalah keliling lingkaran. Dari gambar tadi kita lihat lagi kembali dari gambar ini. Nah, ini kan keliling lingkaran. A1 sampai dengan A16 itu merupakan keliling lingkaran di sini ya. Nah, maka tadi kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Nah, dari A1 sampai A16 tadi merupakan keliling lingkaran, berarti 1/2 dikali keliling lingkaran dikali dengan jari. Sementara keliling lingkaran kita tahu rumus keliling lingkaran adalah 2πr, maka setengah dikali 2πr dikali R. Nah, setengah dikali 2 itu 1, artinya tidak usah ditulis, berarti sisanya adalah pi dikali R dikali R. R dikali R itu artinya R pangkat 2. Maka luas lingkaran dapat didapatkan. Kita dapatkan luas lingkaran sama dengan pi dikali R kali R atau R pangkat 2. Pi R kuadrat itu rumus luas lingkaran. Ke contoh soal. Sebuah permadani berbentuk lingkaran akan dipasang di ruang tamu sebagai pelengkap ruangan. Ya, saya ulangi, sebuah permadani berbentuk lingkaran akan dipasang di ruang tamu sebagai pelengkap ruangan. Diameter permadani 14 meter dan pi sama dengan 22/7. Berapa luas permadani tersebut? Ya, mencari luas permadani yang berbentuk lingkaran. Seperti kita tahu tadi, karena di sini diameternya 14, berarti dia jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Artinya pi yang kita gunakan itu adalah 22/7. Kita langsung pembahasan. Diameternya 14, pi 22/7, luasnya berapa? Nah, kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah diameter dibagi 2, yaitu 14 bagi 2 yaitu 7. Maka luasnya pi kali R kuadrat. 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7. Maka 22/7 dikali 7 dikali 7. 22/7 dikali 7 kali 7 49. Nah, 22/7 dikali 49, 7 dengan 49 dicoret. Masing-masing dibagi 7, 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 tuh 7. Maka 22 dikali 7 itu sama dengan 154. Jadi luas permadani tersebut adalah 154 meter persegi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dalam video selanjutnya nanti kita akan membahas
tentang luas juring lingkaran, kemudian cara menghitung busur, panjang busur, dan seterusnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar.